Hai, kita ketemu lagi di praktikum geologi fisik yang keempat. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai batuan metamorf. Ini adalah pokok bahasan yang akan kita bahas di sesi kali ini. Jadi batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang sangat spesial. Batuan yang kalau kalian memahami bagaimana proses terbentuknya, jadi kalau orang bule bilang it seems kinda out of place. Jadi kayaknya dia nggak doesn't belong here. Jadi kayaknya nggak harusnya nggak ada di sini nih di batuan metamorf. Kenapa? Karena ini adalah ada sesuatu hal yang aneh dengan batuan metamorf. Jadi coba bayangkan. Jadi suatu batuan yang terbentuk karena perubahan tekanan dan temperatur. Dalam konteks berarti ini ada perubahan tekanan yang sangat tinggi dan temperatur yang sangat tinggi. Ya kan? Yang terjadi secara isokimia berarti tidak ada perubahan nih, tidak ada penambahan atau pengurangan ya. Tanpa melalui fase cair nih. Jadi terus menerus dalam keadaan padat. Hanya reorganisasi struktur kimianya. Yang menarik, prosesnya itu adalah melalui perubahan tekanan dan temperatur. Kalau di pembahasan sebelumnya berkenaan dengan tekanan dan temperatur, berarti ini ada perubahan posisi dia dalam kedalaman. Berarti berarti kan kalau di dalam siklus batuan awalnya dia di batuan beku atau batuan sedimen kan, pre-existing rocks sebelumnya yang telah ada nih. Sekarang nih yang kita anggap ada batuan beku dan batuan sedimen kan. Nah, berarti batuan beku dan batuan sedimen ini menjadi bahan untuk pembentukan batuan metamorf. Berarti batuan metamorf ini, batuan sedimen dan batuan beku ini somehow masuk ke dalam bumi kan. Kemudian dia kembali ke permukaan. Nah, bagaimana ya prosesnya? Kan kita hanya tahu bahwa berubah tekanan dan temperatur. Nah, berarti bagaimana cara masuknya dia ke dalam bumi? Nah, jadi kan batuan asalnya kan batuan beku dan batuan sedimen saja kan. Nah, hanya ada batuan beku dan batuan sedimen kan. Panah yang menuju batuan metamorf. Ya. Hanya ada batuan beku dan batuan sedimen. Berarti bagaimana mengalami metamorfisme ini? Itu adalah pertanyaan yang cukup menarik bukan? Secara umum, ada 3 buah jenis metamorfisme. Yang pertama adalah metamorfisme termal. Jadi disebut juga dengan metamorfisme kontak. Jadi ada suatu sumber panas yang sangat panas lah. Kemudian batuan ini bersentuhan dengan sumber panas tersebut. Katakanlah intrusi magma, misalkan ya. Jadi ada batuan sedimen kontak dengan intrusi magma yang berarti ambient dari batuan sedimen ini sangat panas. Berarti dia akan mengalami metamorfisme termal kan? Berarti berubah tuh. Kemudian ada metamorfisme dinamis. Nah, jadi dalam ini dia lebih tekanan yang lebih berperan dibandingkan temperatur. Ya kan? Nah, jadi bentuknya tuh seringkali hanya terbentuk bahan hancuran, tapi umumnya juga terjadi rekristalisasi. Jadi bisa ada 2 kemungkinan ya produk akhirnya. Nah, jadi metamorfisme dinamis ini karena adanya pergerakan. Ini sudah struktur geologi nih yang bekerja nih. Sesar nih. Zona patahan atau zona sesar. Ya. Bisa di strike slip atau ada sesar reverse ya atau sesar naik ya. Sesar naik atau sesar mendatar. Strike slip. Berikutnya yang ketiga adalah metamorfisme regional.
Jadi ini kombinasi antara tekanan tinggi dan temperatur tinggi. Jadi ini kalau ini hanya T saja, ini P, ini P saja, ini P dan T. Nah, proses ini terjadi secara regional, berhubungan dengan lingkungan tektonis, ya. Jalur pembentukan pegunungan dan zona tunjaman, ya, ini subduction kan. Nah, batuan metamorf ini juga sama halnya dengan batuan yang lain, dia memiliki tekstur. Ada dalam tekstur kristaloblastik, tekstur batuan metamorf atau yang dikenal dengan kristaloblastik. Oke, untuk struktur kita ada foliasi dan non foliasi. Oke, nah struktur yang pertama ada slaty. Oke, perlapisan, ciri khasnya, dan mineral yang pipih. Oke, yang kedua adalah filitik, perlapisan menerus. Ya, berarti perlapisan menerus, berarti boleh jadi slate ini perlapisan tapi tidak menerus, dan tekstur lepidoblastik, tapi berarti mineral yang pipih juga kan. Cystosity, perlapisan mineral yang menerus, terjadi selang-seling, tekstur lepidoblastik, granoblastik, berarti yang ada lepido, ada yang lepido, ada yang grano kan, ada yang lepido, ada yang grano, berarti masih lepidoblastik. Gneissic berarti semakin ditekan, berarti ini akan terputus kan, jalur terputus-putus. Nah, berarti akan terputus nih oleh granoblastiknya ini. Berarti secara umum ini adalah perkembangan lanjut nih. Dari slaty terus berkembang menjadi filitik, filitik menjadi cystosity, cystosity menjadi gneissic. Nah, hanya yang perlu diperhatikan apa perbedaan yang signifikan antara slaty dan filitik. Karena filitik dan cystosity kita mulai muncul nih granoblastiknya. Cystosity dan gneissic perbedaannya adalah mulai terjadinya putus. Oke. Berikutnya, foliasi, non foliasi. Nah, granulos ya granular saja, tidak ada yang lain. Oke. Nah, hornfelsig yaitu mineral granoblastik, jadi equidimensional, tidak terorientasi. Jadi ya hanya mengumpul saja. Jadi seperti misalnya kita punya intrusi, ini ada batu pasir. Nah, jadi di sini ya sudah jadi kuarsa. Jadi kuarsa yang jadi kuarsit. Sudah warna putih saja. Tidak ada orientasi. Jadi foliasi adalah kecenderungan mineral untuk terorientasi pada suatu arah. Sementara non foliasi ya berarti tidak ada orientasi. Nah, jadi kan kalau orientasi, jadi yang foliasi kita pada arah di perlapisan kan. Nah, jadi foliasi ini terbentuk tegak lurus bidang ini bidang foliasi ini tegak lurus dengan arah gayanya. Jadi kalau kita bayangkan dalam suatu kubus, jadi kalau gayanya secara horizontal maka akan terbentuk foliasi yang sejajar dengan bidang ini. Kalau di atas ya kan pada bidang ini kan, bidang horizontalnya. Oke.
Nah, berikutnya derajat metamorfisme. Jadi berawal dari, ini contoh kasusnya ada batuan sedimen, ya, dia serpih. Terus atas batu lempung, clay lah, clay materials, clay minerals, ya, mineral lempung ya. Nah, semakin ke kanan, semakin bertambahnya T dan P. Oke. Nah, clay ketika meningkat temperatur, dia akan berubah menjadi klorid. Sehingga berubah menjadi slate atau sabak. Nah, ini merupakan low grade metamorphism. Ya, jadi batas antara batas maksimal dari burial dari pemendaman. Nah, mineral lempung yang tidak terdiferensiasi ini kemudian berkembang menjadi klorid atau mungkin ada juga menjadi mica, muscovite mica. Yang umumnya kan kita tahu bahwa muscovite mica itu umumnya dijumpai pada batuan beku, felsik kan? Tapi ini berasal dari batu lempung. Kemudian semakin tinggi lagi, mulai terjadi philitic. Nah, apa nih philitic? Nah, philitic berarti sudah mulai ada orientasi kan, sudah mulai ada orientasi dan sudah ada struktur nemat lepidoblastiknya ini sudah menerus. Jadi awalnya ini mungkin yang putus-putus ya lepidoblastiknya, sekarang ketika semakin lanjut maka semakin menerus dan kehadiran mica sudah prominent di sini. Banyak sekali mineral mica di tahap philitic ini. Mica ini mineralnya yang memiliki ciri khas mengkilap permukaannya dan bisa dibelahkan, disayat sectile ya. Nah, awalnya terputus-putus ya perlapisan mineralnya, kemudian dia menjadi menerus hingga jadilah philitic. Tahap berikutnya muncullah mineral-mineral granulose, garnet, kyanit, silimanit. Nah, dia berubah menjadi skis ya. Jadi ada perselingan nih antara lepido dan lepidoblastik dan granoblastik berselang-seling ya. Mulai ada, bahkan nanti semakin berkembang nanti jadi jadi seperti ini. Nah, ini dari schistosity menjadi gneissic. Dan kuarsa terus ada, feldspar terus ada. Jadi mungkin tidak signifikan nih, tidak cukup mencirikan. Nah, kehadiran garnet, kyanit, silimanit ini yang mencirikan mulai semakin tinggi grade dari metamorfismenya. Nah, berikutnya adalah contoh batu sabak ya. Jadi dia mulai ada perlapisan orientasi mineral, ya mungkin masih mirip lah dengan batuan asalnya. Dia berwarna ya kusam ya, masih memperlihatkan sebagaimana batu lempung, tapi belum muncul nih mica-nya nih. Nah, Philip dia seperti sabak, tapi sudah mulai muncul mica dan banyak sekali mica-nya. Makanya warnanya bisa kita lihat nih, mengkilap putih. Itu muscovite mica. Ya, kalau misalnya warna gelap ya itu biotit. Lalu schistosity. Jadi mulai ada nih. Yang putih ini adalah pita kuarsit. Yang ini
di antara pita kuarsit ada maikanya. Ya, ini berarti derajatnya sudah lebih tinggi lagi nih. Skis. Kemudian gneisik. Nah, ini berarti sudah putus nih. Semakin dibebani, jadi ini adalah pita muscovite mica atau biotite yang terputus oleh hadirnya mineral granulos. Jadi granulos ini sudah sudah berkumpul menjadi satu bagian, ya. Ini yang bagian lainnya, dan di antara tengah-tengah ini nih. Nah, itu lepidoblastiknya. Berarti sudah sampai tahapan yang lebih lanjut, gneisik. Nah, ini adalah summary dari karakteristik lah dari batu sabak atau slate. Ya, jadi ciri khasnya ini masih berupa mineral lempung. Nah, filit dia udah ada kuarsa nih, muncul kuarsa, seresit, klorit, ya kan. Nah, mulai abu-abu perak dia biasanya gelap kan. Ya, berkilap, tapi biasanya ini lebih cerah nih warnanya nih karena ada mica kan. Ataupun ada biotite. Nah, foliasinya skistos, ya sama-sama skistos sebenarnya. Tapi masih slaty. Nah, ini kan tahap lanjutnya kan dari skistos dia menuju filitik, ya kan. Tekstur mulai ada granuloblastik sampai lepidoblastik. Nah, hanya kalau filit mulai muncul nih ada perselingan mulai. Tapi kalau ini tidak ada perselingan untuk Untuk batu sabak. Nah, tapi yang khas adalah apa? Batu sabak dia metamorfisme regional, filit, kataklastik. Jadi ada suatu perkembangan yang ada proses yang berbeda nih. Jadi untuk membentuk filit ini tidak bisa hanya mengandalkan tekanan, tapi melainkan dia tidak hanya ini kan regional itu P dan T, sementara filit ini kataklastik, berarti dia P kan. Ini terkait sekali dengan sesar. Nah, untuk skis dia regional dan gneiss regional kan. Jadi adanya filit ini adalah spesial. Nah, di skis ini mulai tahap lanjut berarti kan. Tahap lanjut dari filit. Nah, dia berarti sudah muncul biotit, muscovite, kuarsa, ya kan? Ya, struktur foliasi skistos tertutup, ada mungkin granuloblastik dan lepidoblastik ya. Nah, jadi perselingannya jelas sekali. Butirannya sudah kasar. Nah, jadi kalau gneiss dia mineral pipih dipotong oleh mineral granular. Itu ciri khasnya yang sangat membedakan. Nah, untuk melakukan determinasinya, ya jadi kita lihat dulu dong ininya, tekstur, ya. Jadi butirnya gimana? Dia pertama foliasi atau non foliasi? Ya. Berarti non foliasi misalkan. Ada granuloblastik atau hornfelsik enggak? Oh, hornfelsik. Udah berhenti di hornfels. Ya. Hornfelsik itu berarti kan tidak ada batas mineral nih. Utuh aja satu. Ya. Dia hornfels. Oh, masih ada nih batas-batas mineralnya. Oke. Dia kasar enggak? Nah, apa mineralnya? Kalau kuarsa, dia kuarsit. Kalau batu karbonat, dia marmer. Ya kan? Amfibolit, kalau amfibol. Ya kan? Nah, kalau ada granit, kianit, silimanit, nah itu granulit.
Kalau ada garnet, epidot, pyroxene, amphibol, dia lasit. Ya. Lalu kalau kasus lainnya, oh ternyata dia berfoliasi. Kita lihat sifat foliasinya bagaimana? Atau sorry, lepidoblastik, lematoblastik, atau yang mana nih teksturnya? Oh ternyata secara umum isinya lepidoblastik nih. Berarti kita ada 3 kemungkinan kan? Ada skistose nggak? Oh ada. Kalau ada skistose berarti mungkin skismika kan? Atau mungkin skis klorid. Ya ada skistose ya skis berarti kan? Tidak ada skis ya slate atau filit. Nah, sudah mulai nih ada granoblastik, ya kan? Sudah ada granoblastik. Nah, bisa gneiss atau migmatid kan? Ya migmatid, kenapa migmatid? Karena dia spesial karena campuran antara batuan metamorf dan batuan beku nih. Karena ada batuan bekunya. Tapi kalau tidak ada batuan beku ya langsung kita dapat gneiss. Oh, tapi nggak ada nih granoblastiknya, hanya ada nematoblastik. Ya, amfibolit berarti. Jadi tidak ada yang granular seperti itu, tapi hanya ada yang prismatik aja semuanya. Itu amfibolit. Simple sebenarnya batuan metamorf ini. Nah, ini adalah urutan deskripsinya. Jadi start dari warna ya, selalu warna. Kemudian berlanjut ke tekstur, homeo atau hetero, lalu struktur ya, foliasi, non foliasi, baru mineralnya. Itu baru kita tentukan nama batuannya. Oke, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bagian besar ya dari praktikum kita. Di bagian pertama kan kita akan bahas mengenai batuan dan mineral. Jadi dengan selesainya materi batuan metamorf ini, selesailah subbagian besar ya dari materi kita mengenai batuan. Maka pertemuan berikutnya adalah mengenai peta topografi dan foto udara. Nah, untuk itu kalian diharuskan untuk membuat resume mengenai peta topografi dan unsur-unsurnya. Lalu untuk exercise kalian buat pola kontur dari mobil sedan. Ya, ini dari atas saja lah. Jadi kalau misalkan ada mobil sedan, ini kan ada yang atap sini kaca ya. Nah, sini ada kap. Nah, sini ada yang ininya. Nah, jadi buat dari atas aja nih. Nah, bagaimana? Ya silahkan. Konturnya seperti apa? Silahkan kalian berimajinasi. Nah, resume mengenai foto udara silahkan cari selengkap-lengkapnya. Dan ya karena kita online ya, jadi ini tidak perlu. Tapi kalau misalkan nanti kita sudah tatap muka di lab, ini kalian harus bawa semua ya. Ini tidak perlu lah. Nah, tugas-tugas ini seperti biasa, tulis tangan, foto atau scan, ekspor ke PDF. Oke, dan kirim ke asistennya. Itu sebagai absen untuk kehadiran kalian di praktikum ini. Oke, terima kasih telah mau memperhatikan kuliah hari ini. Seperti biasa, kalau ada komen, saran, silahkan masukkan isi di kolom komen atau sampaikan langsung ke saya melalui perwakilan kelasnya masing-masing. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.